Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maing SPDSD, Unit Kerja UPT SD Negeri 10 Bila, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sdn Rapa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh terhidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Adapun filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai peran pendidik, yaitu guru menuntun murid sesuai kodratnya. Guru diibaratkan sebagai tukang kebun atau petani. Guru dan pendidikan dimengerti, dan guru harus berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan murid yang memiliki kompetensi bidang pengetahuan atau intelektual. Kemudian murid memiliki budi pekerti yang bagus. Guru menuntun murid sesuai kodratnya. Maksudnya adalah pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya sesuai kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, namun tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar budayanya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, jagung dan lain sebagainya. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi. Begitupun dengan pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Bagaimana caranya seorang pendidik bisa memberikan stimulus yang baik untuk siswa hingga menuntunnya untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Guru menanamkan budi pekerti. Budi pekerti juga merupakan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan, keseimbangan hidup harmonis. Guru harus berpihak pada murid. Pendidikan diterapkan haruslah berpusat pada murid atau menghamba pada sang anak. Hal ini mengandung arti bahwa seorang pendidik harus lebih mementingkan sang anak daripada dirinya sendiri, memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Adapun guru sebagai pamong, guru atau pendidik merupakan seorang pamong, seorang yang memomong, menasihati, memberi pengertian, menjaga, mendidik, dan mengajari mereka tumbuh kembang menjadi seorang yang mandiri, berdikari di kaki sendiri. Sang pamong akan menumbuh kembangkan momongannya menjadi manusia dewasa yang berdikari. Oleh karena itu, sang pamong haruslah mempunyai integritas yang baik dan benar. Seorang pamong harus ingarso ungtulodo, di depan menjadi panutan atau contoh yang baik bagi peserta didiknya. Ing madia mangun karsa, di tengah memberi semangat, membangun kemauan, niat tulus untuk peserta didiknya, dan tuturi handayani di belakang selalu memberikan dorongan motivasi kepada peserta didik. Adapun program sekolah sebagai wujud pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan berpihak pada murid, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak, seperti dalam gambar kegiatan pramuka, olahraga, dan kesenian. Program lainnya yaitu seperti kegiatan pembiasaan, seperti program membimbing anak-anak membaca Al-Quran, kemudian ada sholat berjamaah, kemudian ada program literasi untuk mengembangkan minat baca anak didik. Program lainnya yang kami anggap berpihak pada murid, yaitu bagaimana anak-anak belajar bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas memanfaatkan alam sekitar. Kemudian dibiasakan dalam mata pelajaran perkebunan, mereka belajar berkebun, kegotong royongan dan kemandirian, kreativitas. Kemudian bagaimana kegiatan kebiasaan membersihkan lingkungan sekolah diharapkan
akan membawa dampak baik dengan rajin membersihkan di rumahnya. Kemudian kegiatan literasi ya di luar sekolah, di luar ruangan sekolah, dan tentunya kegiatan pembekalannya itu kegiatan upacara dan apel pagi. Pendidikan yang berpihak pada murid bukanlah perkara yang mudah dan tentu masih ada tantangannya. Tantangannya yaitu minat belajar murid masih rendah. Kemudian masih adanya guru yang masih belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun solusi untuk mengatasi tantangan yaitu 1. Guru harus menggunakan model atau metode pembelajaran yang variatif, kreatif, dan menyenangkan murid. Kemudian yang kedua, guru mengikuti pelatihan workshop untuk memperdalam pemahamannya terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, dengan melalui pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Kemudian 3, guru dituntut untuk terus semangat, teguh, sabar, dan ikhlas dalam menuntut anak didik menuju keselamatan dan kebahagiaan. Akhirnya, jadilah guru yang senantiasa menuntun, memberikan teladan baik, serta memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.